Bayang. Ibu bekerja sebagai pemijat kaki. Semuanya demi impianmu menjadi seorang pianis. Cukup. Berhenti dengan pemerasan emosional itu. Selama bertahun-tahun ini, aku menderita hinaan karenamu. Dulu. Sebaiknya kamu tidak usah memungutku saat itu. Kamu, Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi denganmu, ibu kandungku. Sejuta kali lebih baik darimu. Aku akan pergi bersamanya untuk menjalani hidup yang baik. Bayang, kau tidak boleh sekejam itu. Bai Zhenju, kau telah membesarkan Bayang selama 20 tahun. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Apakah sekotak uang ini cukup? Aku tidak membutuhkannya. Kau masih berpura-pura mulia di depanku. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi kau harus ingat, pencapaian Bayang hari ini adalah karena aku yang melahirkannya. Dan tidak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya, kau memanjakannya dengan segala kebiasaan buruk. Dan aku masih harus meluangkan waktu untuk mendidiknya. Apakah aku melakukan kesalahan? Dengan menjemput dan membesarkannya. Menyuapinya suap demi suap. Tentu saja, jika bukan karena kau saat itu mengambilnya dan membawanya ke desa pegunungan miskin ini, aku tidak perlu mencarinya begitu lama. Apa yang sedang kamu bicarakan? Cukup. Saat kamu memungutku dulu, apakah kamu meminta persetujuanku? Selama bertahun-tahun ini, aku menderita ketidakadilan karenamu. Aku ingin kembali bersama ibuku dan hidup dengan baik. Jika bukan karenaku, kamu sudah lama membeku di alam liar. Apakah melahirkan itu sebuah kebaikan? Namun bukankah membesarkan juga merupakan sebuah kebaikan? Kamu hanya memberiku sesuap nasi, sementara ibu kandungku bisa memberiku kekayaan di usia 18 tahun yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidup. Kekayaan yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidup. Bibi Bai, apakah kamu mengerti? Jadi kau menungguku di sini. Memainkan peran, pengabdian tanpa pamrih di depanku, membuat semua orang percaya bahwa Bai yang berhutang padamu. Jadi kau ingin aku Hanmei membayar maharmu? Aku tidak. Cukup. Rencana licikmu tidak bisa disembunyikan. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menempel padaku. Aku Hanmei tidak akan berhutang budi pada gadis udik. Kalian semua, siapa di antara kalian yang menikahi Bai Zhenju? Aku Hanmei akan memberikan maharnya, 200.000. Aku harus. Kamu. Itu semua kamu. Kau. Kamu benar-benar berani menggunakan air kotor untuk memerciki kaki ibuku. Ketuahan, dia mengotori kakimu. Biarkan dia menjilat kakimu. Bai Zhenju, kemari. Berlutut dan jilat kakiku. Apakah kamu dengar itu? Ibuku memberimu kesempatan untuk menjilat kakinya. Itu adalah berkahmu. Sungguh sebuah berkah. Bagaimana jika aku tinggalkan untukmu? Kamu yang salah duluan. Jangan keterlaluan. Kau hari ini ingin memihak Bai Zhenju dan melawan kelompok Han kami. Begitukah? Grup Han adalah mitra orang terkaya di Jiangcheng. Adalah mitra. Benar sekali. Menyinggung keluarga Han kami adalah menyinggung keluarga Shan. Kamu berani. Hari ini, siapapun yang membantuku menahan Bai Zhenju, kotak uang ini, semuanya milik mereka. Dunia ini. Siapa lagi di sana? Siapa yang akan menolak uang? Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku! Shenshu, Lepaskan aku! aku minta maaf karena telah menyakitimu. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Kita tidak bisa hanya demi uang membiarkan Zhenju menderita kerugian. Jika siapapun hari ini membantu ibuku melampiaskan kemarahan ini, pekerjaan semua orang, seluruh desa Xingfu, aku yang akan mengurus mereka. Dibandingkan kepentingan seluruh desa, apa salahnya mengorbankan satu orang saja? Putramu akan menikah. Bukankah dia butuh uang mahal? Shenshu, demi kebahagiaan seluruh desa, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Hari ini, kita hanya bisa mengorbankanmu. Bai Zhenju, kau lihat itu. Putramu yang paling disayangi. Penduduk desa yang paling kau percaya. Hari ini, semuanya milikku.
Bei Shenshu, berhenti meronta sia-sia di sini. Berlututlah dengan patuh. Dan jilat kaki ibuku. Mustahil. Tekan dia di depan ibuku. Pergi. Lepaskan aku. Bai Jianju. Menangis pun percuma. Orang lemah tidak akan pernah dibantu orang lain. Bayang. Demi aku yang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Aku mohon bantu aku. Kebaikan membesarkannya padahal tidak ada hubungan darah. Mengapa dia harus mengakuimu? Tepat sekali. Kebaikan membesarkan Face melahirkan. Lagi pula, kau hanyalah seorang wanita kampung. Bei Shenshu, kau dulunya adalah tukang pijat kaki. Setiap hari di toko pijat kaki, mencium bau busuk kaki itu. Memintamu menjilat kaki. Bukankah itu tidak berlebihan? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak punya pria dan tidak punya nasib memiliki putra. Berhenti bicara omong kosong. Cepat kemari. Jilat, jilat kakiku. Lebih cepat, jilat kakiku. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Shanku? Siapa kau? Kenapa kau datang ke rumah kami? Aku sedang mencari Bai Xianxu. Hu Chuan. Itu Shan Hu Chuan. Hu Chuan. Benarkah itu kamu? Xianxu. Ini aku. Ini aku. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa yang menindasmu? Katakan padaku. Aku akan membelamu. Ini aku. Kamu harus pergi. Dia adalah ketua dari grup Han. Kamu tidak mampu memprovokasinya. Jangan takut. Grup Han yang tidak seberapa itu, tidak layak untuk kuperhatikan. Sombong sekali. Kau pikir, kau orang terkaya di Jingcheng. Aku adalah. Ini, ibu. Dia tidak mungkin orang terkaya, Kal. Bodoh. Tukang pedi kurbal. Yang bisa kenal orang terkaya di Jingcheng. Kau begitu yakin? Bahwa aku tidak. Kau orang miskin. Berpura-pura menjadi orang terkaya di Jingcheng di depanku. Hari ini aku akan bertindak atas nama orang terkaya. Dan memberi pelajaran pada kau si penipu ini. Ibu, Kau berani memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. ibu. Aku baru saja melihat di luar. Dia membawa banyak pengawal. Mereka semua bukan orang suruhannya, kan? Mereka pasti figuran yang dia sewa. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani masuk? Dia pasti tidak membayar biaya tampilnya. Aku sudah menduganya. Aktingmu cukup bagus. Kau hampir menipuku juga. Auranya begitu kuat. Sepertinya bukan akting. Ketua Han ini seorang miliarder. Dia tidak mungkin salah orang, kan? Aku tidak takut memberitahumu. Kami akan menandatangani kontrak untuk proyek Nanhu dengan grup San. Hubunganku dengan Ketua San sangat luar biasa. Ibu, kau benar-benar luar biasa. Dan kau berani memukul ibuku. Akan kubunuh. Bayang kau. Kau pasti putra angkat Xianxu, kan? Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kau. Sialan kau. Aku tahu sekarang. Dia pasti kekasih Bai Shenshu. Bai Shenshu, kau benar-benar cantik. Apa kau membiarkannya tidur denganmu secara cuma-cuma? Kamu diamlah. Dasar wanita jalang. Selalu berpura-pura suci di depanku. Ternyata secara pribadi, kamu secantik ini. Bai Jianju, kau benar-benar ingin menjadi orang suci padahal melakukan kejahatan. Orang di belakangmu masih tidak tahu berapa banyak orang lain di sana. Aku tahu. Bai Shenshu masih memiliki cinta pertama yang selalu dirindukannya. Sudah kubilang, tubuhnya sudah lama ternoda. Maafkan aku. Aku terlambat. Cukup.
Berhenti bersikap seperti ketua di sini. Apakah kamu pikir, hanya dengan mengenakan setelan jas, kamu adalah ketuanya? Benar sekali Ibu. Jika dia tidak berakting dengan baik, mungkinkah Bai Shenzhou bisa naik ke tempat tidurnya? The film was translated and narrated by M Media. Jika ada di antara kalian yang berani lagi menghina Xianxu, aku akan membuat kalian membayar harga yang mahal. Pacarnya merasa sakit hati. Bertingkah seperti ketua yang kesurupan. Buat aku bangkrut ayo. Jika kau benar-benar orang terkaya di Jingcheng, maka batalkan proyek Nanhu. Buktikan padaku. Jangan sebut-sebut proyek Nanbu lagi, bahkan grup Han. Akan kubuat masuk daftar hitam di seluruh industri. Ibu, kau dengar itu? Orang ini bahkan bilang akan memblacklist grup Han kita. Di tempat terpencil dan terbelakang ini, ternyata ada banyak orang aneh. Aku akan menunggu di sini dan melihat bagaimana kau beraksi. Bukankah kau bilang akan memblacklist kami? Cepatlah, kami semua menunggumu. Telepon sekarang. Aku punya nomor telepon asisten Wang. Perlu aku teleponkan untukmu? Ponselku mati. Biarkan aku meminjam milikmu. Oke, aku akan mengambilkannya untukmu. Apa kamu menganggapku angin lalu? Lepaskan. Apa kau menganggapku seperti udara? Lepaskan dia. Hentikan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Aku sudah bermain denganmu terlalu lama. Aku hampir melupakan urusan yang sebenarnya. Liu Dashon, cepatlah selesaikan pernikahannya. Dan dengan Bai Zhenju. Baiklah. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Di belakangku ada grup Zan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku harus menelpon asisten Wang untuk menandatangani kontrak proyek Nanhu. Halo, asisten Wang. Aku Xian Wuchuan. Bawa orang-orang kita masuk. Kenapa kau berteriak? Jika kau menyinggung asisten Wang, kau tamat. Berhenti. Asisten Wang, mengapa Anda datang? Ketua Shen, bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan saya. Ketua Zan. Jangan takut. Aku di sini. Ibu, apa yang terjadi di sini? Ketua Zan. Saya gagal mengenali orang hebat. Anda harus tenang. Selama Anda tidak membatalkan kerjasama, tolong jangan masukkan saya ke daftar hitam. Ibu, dia adalah Ketua Shen, bukankah kau bilang? Mereka semua aktor. Diam. Ketua Zan, selama Anda tidak marah, Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Ketua Zan, Sudah terlambat. semuanya berakhir. Saya akan bangkrut. Ibu, kau kenal Ketua Shen? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini tidak ada hubungannya lagi denganmu, bukankah begitu? Ini, Ibu, aku salah. Pukul aku agar amarahmu reda ya. Aku tidak punya hati dan kejam. Aku hianati kepercayaan tinggalkan kebenaran. Aku gagal melihat dedikasimu padaku. Ibu, aku orang yang buruk. Aku penjahat. Tolong maafkan aku ya. Ibu, aku salah. Tolong bicara pada Ketua Shen dan mohon belas kasihan untukku. Aku satu-satunya putramu. Saat kau tua nanti, aku masih akan merawatmu. Aku bukan ibu kandungmu. Beraninya aku mengandalkanmu untuk menghidupiku di masa tua. Tidak. Bagaimana kau ingin menanganinya? Aku lelah. Biarkan mereka pergi. Ini, Ketua Zan, Ibu, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Bawa mereka keluar satu persatu. Seret mereka keluar dan interogasi. Siapapun yang hari ini menindas Xianxu, aku ingin mereka membayarnya 10.000 kali lipat padaku. Dimengerti. Ketua Zan, Apa yang kau lakukan? kami salah. Ibu, aku salah. Ketua Shen, tolong ampuni saya. Xianxu. Selama 20 tahun terakhir, kau telah menderita ketidakadilan. Dengarkan aku. Kita semua ditipu oleh The Xiao film Hong. was translated Sebenarnya, and narrated 20 tahun by yang M lalu. Media.
Jadi begitu rupanya. Dulu Xiao Hong memberitahuku bahwa dia sedang mengandung anakmu. Aku mempercayainya. Itulah sebabnya aku pergi dengan hati hancur. Aku tidak pernah menyangka. Semuanya sudah berlalu sekarang. Hu Chuan. Sebenarnya kita memiliki 3 anak lagi. Tapi, Mereka semua masih hidup. Xiao Honglah yang menyuap dokter dan mencuri anak-anak kita, membohongiku bahwa mereka adalah anak-anak yang dia lahirkan untukku. di mana anak-anak itu sekarang? Di mana mereka? Mama, Mama, aku Tianyo, putra sulungmu. Aku Tianxi, putra keduamu. Aku Tian En, putra bungsumu. Kami datang untuk membawamu pulang. Selamat datang di rumah Nyonya. Selamat pulang, Nyonya. Hu Chuan. Rumahmu benar-benar sangat besar. Seperti museum. Ini adalah rumah kita. Duduklah. Mama, ini perhiasan yang kuberikan untukmu. Semuanya koleksi antik, bernilai ratusan miliar. Mama, ini villa yang kuberikan untukmu. Luasnya 500.000 meter persegi, kolam renang, lapangan golf. Semuanya ada. Barang-barang ini terlalu berharga. Ibu tidak bisa menerima mereka. Mama, ini uang saku yang kuberikan untukmu. Tidak ada batasnya. Belanjalah sepuasnya. Ini hanyalah tanda kasih sayang dari anak-anakmu, kau. Terima saja. Memilikimu saja sudah cukup bagi ibu. Hu Chuan. Sebenarnya aku belum mempersiapkan diri untuk menjadi istri orang terkaya. Identitasku jangan diumumkan dulu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku akan menyebarkan informasi palsu terlebih dahulu. Saat waktunya tepat. Aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Saya sudah menyelidiki dengan teliti. Bai Zhenju ini hanyalah teman dari mendiang istri ketua Zhan. Alasan dia membawanya kali ini adalah bentuk penghormatan kepada mendiang istrinya. Tidak akan ada lain kali. Jadi begitu kenyataannya. Ibu, lalu bagaimana dengan krisis perusahaan kita? Apa yang harus dilakukan? Apa saran Anda? Saya Han Mei tidak mendukung orang yang tidak berguna. Termasuk putra kandung saya sendiri. Ibu, aku punya solusi sekarang. Tuan muda ketiga dari keluarga Shan, bukankah dia pianis jenius? Dengan bakatku, dia pasti bisa menjadikanku muridnya. Jika itu terjadi, bukankah perusahaan krisis akan teratasi? Upacara magang. Putra, apakah kita bisa bekerja sama dengan grup Sun hari ini? Bergantung sepenuhnya padamu. Jangan khawatir, dengan bakat dan kemampuanku. Tuan muda ketiga pasti akan menghargai bakat. Saat waktunya tiba, dia pasti akan membujuk ketua Shan untuk terus bekerja sama dengan kita. Putraku benar-benar hebat. Saya dengar bahwa tuan muda ketiga hari ini juga akan membawa tamu misterius. Saya penasaran siapa orangnya. Itu pasti. Ketua Shan, Bagaimanapun tidak peduli siapa itu, kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Kemari.
Tamu VIP telah tiba. Tian'en, kapan kamu akan sampai? Mama, aku minta maaf. Aku ada konferensi video mendesak. Tidak apa-apa. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu dulu. Bukankah aku sudah memutuskan hubungan denganmu? Kenapa kau ada di sini? Apa kau pantas berada di sini? Aku tidak layak. Lalu, apakah kamu layak? Tentu saja. Hari ini adalah upacara magangku. Aku adalah pemeran utamanya. Jika Anda tahu mana yang terbaik bagi Anda, cepatlah pergi. Kau dengar aku. Lepaskan aku. Kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Beraninya kau. Ini hadiah yang kusiapkan untuk VIP. Jika kau berani merusaknya, aku akan membunuhmu. Kamu berani memukulku. Aku ini ibu angkatmu. Memukulmu saja belum cukup. Jika kau merusak hadiah magangku hari ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Seorang putra angkat memukul ibu angkatnya. Itu keterlaluan. Kecilkan suaramu. Pihak yang mendukung grup Han adalah grup San. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Segera beritahu Tuan Muda ketiga bahwa ada situasi baru di upacara magang. Bai Janju, hari ini menyangkut perkembangan kelompok Han saya. Apakah kau di sini untuk membuat masalah? Aku jijik dikaitkan dengan kalian semua. Terjadi perselisihan mulut. Hari ini, Tuan Muda ketiga akan muncul dengan tamu misterius. Ini adalah momen puncak dalam hidupku. Kau. Kenapa kau muncul? Karena akulah tamu misterius itu. Ulangi sekali lagi. Sudah kubilang, akulah VIP misterius itu. Tuan Muda ketiga menjadikanmu murid. Hanya karena aku. Kau hanyalah teman. Mendiang istri ketua Shen? Berhenti memuji dirimu sendiri. VIP. Menurutku kau itu anjing pudel. Ayo gonggong 2 kali untuk The film tuanmu. was translated and Tidak narrated dengar. by M Media. Gonggong. Gonggong 2 kali agar ibuku dengar. Kalian semua. Kalian sudah keterlaluan. Aku hanyalah seorang pedikuris. Tapi aku mencari nafkah dengan tanganku sendiri. Aku bersih. Bersih. Apa kau berani bilang tanganmu tidak kena kutu air? Semua orang di sini. Siapa yang berani menjabat tanganmu? Berani kau? Lihat itu. Semua orang membencimu. Kau selamanya hanya akan menjadi orang rendahan. Han Yang. Tidakkah kamu mempertimbangkan sedikit saja budi pengasuhan? Kebaikan membesarkan. Baiklah. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu bagaimana aku membalas kebaikanmu membesarkanku. Duduklah dengan benar. Tanganku cedera. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Tentu saja aku akan mengajarimu cara bermain piano. Hentikan. Mama, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Siapa kau? Kenapa kau mendorongku? Jasa membesarkan seseorang lebih besar dari langit. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Jika aku Han yang benar-benar menghadapi pembalasan, Tuan Muda ketiga tidak akan menjadikanku muridnya. Bagus. Sangat bagus.
Hari ini muridmu ini. Aku tidak akan menerimanya. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah dia benar-benar tuan muda ketiga? Benar sekali. Jangan tertipu. Aku dengar dia memanggil Bai Zhenju ibu. Ibu tuan muda ketiga. Sudah lama meninggal. Tepat sekali. Kau masih berani menyamar sebagai tuanku. Baiklah, The film kalau was begitu aku akan translated mewakilinya, and memberimu narrated pelajaran by yang M setimpal. Media. Mama, tunggu sebentar. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Ingin pergi. Bukankah kau bilang kau tuan muda ketiga? Bertandinglah dengan putraku. Jika kau menang, aku akan membiarkanmu pergi. Kau mencari masalah sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu bermain duluan. Karena tuan yang sejati selalu muncul paling terakhir. Jenius. Ini benar-benar jenius. Kita belum bertanding. Kenapa kakimu jati lemas? Ibu. Dia benar-benar tuan muda ketiga. Bagaimana mungkin dia tuan muda ketiga? Bukankah ibu tuan muda ketiga adalah Xiao Hong? Potongan musik ini adalah karya khas tuan muda ketiga. Bahkan aku tidak bisa memainkannya. Aku benar-benar tidak mungkin salah dengar. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, saya minta maaf. Saya tidak tahu itu Anda. Saya buta dan bodoh. Kalau begitu, hari ini adalah upacara magangku. Mari kita mulai sekarang juga. Oke. Berdasarkan bakatmu, apa kau pantas menjadi muridku? Tuan muda ketiga, saya mulai belajar piano saat berusia 6 tahun. Pertama kalinya, saya berpartisipasi dalam kompetisi piano anak-anak Jiangcheng. Saya memenangkan juara pertama. Semua orang memuji saya sebagai jenius. Tuan muda ketiga, putraku memang berbakat. Tapi kau tidak bisa begitu saja karena kami tidak mengenalimu. Gunakan posisimu untuk membalas dendam kan? Diamlah. Tadinya aku akan menerimanya sebagai murid. Itu semua karena dia. Mengetahui dia adalah teman ibumu. Tapi seberapa besar pengaruh yang dia miliki sebenarnya? Kau mengambil putraku, pasti karena dia berbakat. Tuan muda ketiga, saya tahu. Hari ini saya gagal mengenali identitas asli Anda. Ini kesalahan saya. Tapi Anda tidak bisa menggunakan tukang pijat kaki untuk menghina saya. Anda tidak bisa menggunakannya untuk menodai bakat saya. Memangnya kenapa kalau seorang tukang pedikur? Jika bukan, karena dia yang bekerja tanpa lelah. Dari pagi sampai malam, bisakah kau hidup sampai sekarang? Selain memberiku pakaian lusuh dan memberiku sayuran biasa serta bubur putih, apa yang bisa dia berikan padaku? Aku belum minta kompensasi tekanan emosional darinya. Semuanya adalah kebaikan yang aku berikan padanya. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Tuan muda ketiga, apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Tepat sekali. Apa sebenarnya hubungan kalian? Mengapa kau dan Ketua Shen selalu harus melindunginya? Mengapa? Saat kau mengetahui identitasnya, jangan menyesal nanti. Aku tidak akan menyesalinya. Dia tidak lebih dari sekadar tukang pijat kaki. Apa statusnya? Status apa yang layak dia miliki? Aku akan memberitahumu. Siapa identitasnya yang sebenarnya? Ketua Shen, ini Saya minta maaf. Saya datang terlambat.
Tian'en, bawa Xianxu pulang. The Beritahu film tim was medis untuk translated bersiap. and Yeah. narrated by M Media. Ketua Shen, ini. Apa sebenarnya identitas Bai Shenshu ini? Mengapa dia diizinkan tinggal di rumahmu? Tangannya. Apakah kau yang melakukan ini? Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Seseorang milikku Shan Buchuan. Dan kau berani menyentuh mereka. Siapa lagi? Ketua Zan, Bai Zhenju hanyalah teman dari mendiang istrimu. Mengapa kau harus begitu marah? Dengarkan aku baik-baik. Bai Xianxu adalah anggota keluarga Shanku. Siapapun yang berani menindasnya, berarti melawan grup Shanku. Apa kau mengerti? Dimengerti. Dimengerti. Ayah, kakak kedua sudah kembali. Dia sedang mengobati cedera tangan mama. Bagus. Ingat. Jangan pedulikan biaya. Sembuhkan tangan Xianxu. Ketua Zan sangat peduli pada tangan Bai Zhenju. Mungkinkah karena keahlian pedikurnya? Ketua Zan, aku juga mengenal banyak ahli pedikur. Bahkan jika tangan Bai Zhenju rusak, itu tidak masalah. Kau benar-benar tidak pernah kapok. Grup Han sudah masuk daftar hitam oleh grup Shanku. Apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Apakah aku masih perlu mengajarimu? Dimengerti. Tagih utang dan minta pembayaran. Tagih utang dan minta pembayaran. Ketua Zan, aku salah. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Ketua Zan, tolong ampuni aku, Ketua Zan. Bayar uangnya, Bayar uangnya. pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Mama, sakit ya? Tian'en, apakah begini caramu menjaga ibumu? Ini bukan salah Tian'en. Ini semua salahku karena masih memiliki ilusi tentang Hanyang. Tidak. Itu bukan masalahmu. Ini semua salahku karena tidak cukup teliti. Tian Yo, segera atur pengawal untuk melindungi keselamatan ibumu. Ya, aku akan memilih 8 tentara pasukan khusus yang sudah pensiun dari kantor gubernur. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Itu wajib. Mama, jangan khawatir. Aku akan meminta mereka mengikuti dari kejauhan dan menjamin tidak akan mengganggu hidupmu. Xianxu, di masa depan kapanpun kau berada di luar dan kau merasa dirugikan, meskipun hanya sedikit, jangan ditahan. Kau punya aku untuk membelamu. Mama, dan kami. Ini adalah Xianxu, awalnya aku ingin memberikanmu upacara lamaran yang megah. Tapi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sangat menyesal bahwa saat itu aku tidak melihat kebohongan Xiao Hong yang menyebabkan kita telah melewatkan satu sama lain selama bertahun-tahun, membuatmu menderita begitu banyak. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku ingin kau menjadi istri Shan Buchuan. Bersediakah kau menikah denganku? aku melakukannya. Mama dan Ayah, selamat. Ayah, tangan Mama terluka, jadi tidak boleh terkena air. Hal-hal seperti mandi dan mencuci harus bergantung padamu. The film was translated and narrated Tersisa by M Media. Rp300.000 di rumah. Semua ini dilakukan oleh Bai Zhenju. Ibu, uang Rp300.000 ini harus digunakan untuk membuka resital pianoku. Berinvestasi padaku adalah satu-satunya jalan keluar kita saat ini.
Bai Shenshu itu bisa menyenangkan Ketua Shen. Dengan keterampilan memijat kakinya, aku bermain piano, dan aku pasti bisa mencapai hal-hal hebat juga. Saat waktunya tiba, aku akan menjadi pianis bernilai miliaran. Saan. 3 bocah nakal ini tahu kau akan merayakan ulang tahun mereka, dan mereka sangat senang. Sudah 20 tahun. Aku bahkan belum pernah merayakan ulang tahun mereka sekalipun. Aku merasa berhutang pada mereka. Jangan katakan itu. Ini bukan salahmu. Besok malam, mari kita rayakan ulang tahun anak-anak bersama-sama. Oke. Aku bertanya-tanya, mengapa Bai Shenshu begitu dingin padaku hari itu? Ternyata dia ingin memberiku kejutan. Apakah kau berhasil memesan janji temu spesialis? Jangan sampai itu menunda konser piano. Aku berhasil memesannya. Ibu, Bai Shenshu demi menyenangkan aku sedang mengadakan perjamuan ulang tahun untukku. Sepertinya bahwa Bai Janju cukup jelas tentang hal ini. Ketua Zon hanya mempermainkannya. The film Setelah was beberapa waktu, translated and Dia masih harus narrated by mengandalkanmu M untuk Media. dukungan. Aku sudah memutuskan perjamuan ulang tahun ini. Aku ingin dia yang menyelenggarakannya untukku di Aula Naga Terbang Hotel Jinxiu. Bai Janju ini, apakah dia punya kemampuan untuk melakukan itu? Kita akan tahu jika kita mencobanya. Bayar. Halo, apa kau butuh sesuatu? Bukankah kau ingin merayakan ulang tahunku? Kalau begitu aku beri kau kesempatan tunjukkan dirimu. Pesan Aula Naga Terbang di Hotel Jinxiu. Apa? Berhenti berpura-pura. Aku melihat postingan media sosialmu. Pastikan besok Aula Naga Terbang sudah dipersiapkan dengan matang untukku. Aku akan datang memeriksanya besok. Aku penasaran apa yang sedang direncanakan Bayang ini. Sekarang, Aku ingat Aula Naga Terbang, dipesan oleh Tian Yo. Besok rumah gubernur mengadakan perjamuan perayaan. ini terlalu luar biasa. Bai Janju ini, aku bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk buat Ketua Zhan habiskan banyak uang untuknya. Siapa yang peduli dengan ibunya? Segera hubungi media dan suruh mereka datang ke perjamuan ulang tahunku agar mereka bisa membangun momentum untuk resital pianoku. Ibu hubungi mereka. Ibu, Ada apa? Lafet 82. Ya ampun, botol itu pasti harganya 2 juta. Bai Shenshu ini benar-benar keterlaluan. Semakin buruk aku memperlakukannya, semakin dia merendahkan diri di hadapanku. Cukup sudah, cepat. Ambil beberapa foto mama. Ambil beberapa lagi untuk digunakan di postingan media sosial. Aula Naga Terbang dipesan oleh Tian Yu untuk rumah gubernur. Bagaimana mungkin bisa digunakan oleh Han Yang? Apa aku pernah bilang dia boleh menggunakannya? Apa maksudmu? Mama, kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika Han yang punya nyali 10 kali lipat, dia tidak akan berani melawan kantor gubernur. Tapi cara berpikir Han Yang berbeda. Jika dia benar-benar bodoh, Maka dia harus menanggung akibatnya. Aku sudah lama ingin berurusan dengannya. The film was Mama, translated kau tidak akan and merasa kasihan narrated padanya, by kan? M Media. aku sudah lama menyerah padanya. Apa kau benar-benar tidak akan memedulikannya lagi? Peduli. Hanya peduli untuk menonton pertunjukan. Ketua Shen, Han yang membawa sekelompok orang, mengabaikan upaya pelayan untuk menghentikan mereka dan memaksa masuk ke Aula Naga Terbang. Ketua Han, Anda benar-benar murah hati karena benar-benar mengadakan perjamuan ulang tahun untuk Tuan Muda Han di Aula Naga Terbang. Aku dengar menyewa Aula Naga Terbang untuk 1 malam. Biayanya 300.000. Aku sudah memberitahu ibuku untuk menjaga semuanya tetap sederhana. Tapi dia menolak untuk mendengarkan. Ini pertama kali dalam 20 tahun, dia adakan ulang tahun untukku. Dia bersikeras untuk membuatnya megah. Semuanya. Resital piano putraku akan segera dimulai. Saya juga ingin merepotkan kalian semua untuk mempromosikannya secara luas. Ayo, tentu saja. Tentu saja, Ayo, terima kasih. semuanya. Silakan makan sepuasnya hari ini. Dan nikmatilah sepenuhnya. Semua biaya akan dibayar olehku. Oke. Selamat ulang tahun Tuan Muda Han. Semoga karirmu melesat. Siapa kalian semua? Siapa yang membiarkan kalian masuk
Kau hanya pelayan apa yang kau gumamkan. Ini adalah ruang perjamuan yang aku pesan. Apakah kau punya hak untuk bicara? Lelucon macam apa ini? Ini jelas sudah dipesan oleh kantor gubernur. Cepat panggil Bai Jianju. Semua orang di sini hari ini adalah teman media. Ini benar-benar memalukan. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Benar-benar tidak berguna. Maafkan aku. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Aku tidak bisa tersambung dengan panggilan ini. Dia sengaja berlagak. Trik jual mahal. Saat dia sampai di sini, aku akan membuatnya membayar. Halo, Halo, apa yang salah denganmu? Kau bahkan tidak bisa mengatur ruang perjamuan. Sekarang para pelayan mencoba mengusir orang. Cepatlah ke sini. Benar-benar tidak tahu terima kasih yang tidak bisa dijinakan. Mama, aku akan memberinya pelajaran untukmu. tidak perlu. Belum giliranmu untuk muncul. Aku duluan. Aula naga terbang ini dipesan oleh kantor gubernur. Bukan hanya kau memaksa masuk. Kau juga makan dan minum dengan senaknya di sini. Apa kau tahu konsekuensinya? Kau berhenti mencoba menekanku dengan kantor gubernur. Aku bilang aula ini dipesan olehku. Ini dipesan olehku. Tepat sekali. Apa yang terjadi? Kita tidak benar-benar menyinggung kantor gubernur kan? Jika kita benar-benar memancing kemarahan kantor gubernur, kita akan menderita hebat. Tepat sekali. Nyonya, mereka, Tidak apa-apa, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu segalanya. bagaimana kau menangani berbagai hal? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kau membuatku kehilangan muka di depan begitu banyak media. Memalukan. Aku beritahu padamu, jika ini memengaruhi resital pianoku, aku akan membuatmu membayar. Dan kau, dia akan membayar semua biaya hari ini. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Semuanya. Itu tadi hanya kesalahpahaman. Perjamuan ulang tahun resmi dimulai sekarang. Ayo angkat gelas kalian. Benar sekali teman-teman. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh kepada ibu kandungku, Nona Han Mei. Semua orang bilang, ulang tahun seorang anak adalah hari penderitaan seorang ibu. Jika bukan karena Nona Han yang menanggung kesulitan 10 bulan kehamilan dan melahirkanku, aku tidak akan berada di posisiku saat ini. Oleh karena itu, mari kita semut berterima kasih kepada Nona Han Mei. Angkat gelas kalian. Ini Nah, apa yang terjadi padamu? Bukankah cedera tanganmu belum sembuh? tidak apa-apa. Tanganku hanya terpeleset. Itu benar-benar hanya terpeleset. Itu bukan karena tanganku lemah. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau di depan begitu banyak orang, mengatakan tanganku lemah. Apakah kau mencoba menghancurkanku? Sebaiknya sekarang kau berlutut dan meminta maaf padaku. Jika tidak, bahkan jika kau berhasil mendapatkan lembaran musik tuan muda ketiga, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Apa kau benar-benar berpikir aku akan The film mencoba was menjilatmu translated dengan membantumu and mencuri partitur narrated tuan by muda M ketiga? Media. Apa yang kau bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Jika kau memfitnahku lagi, aku akan. Dan apa yang akan kau lakukan? Aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Aku tidak akan menanggungmu lagi di masa tuamu. Apa kau pikir aku peduli? Baiklah, keras sekali. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai istri orang terkaya ya? Apakah kau melihat itu? Inilah Fit 82. Kau seorang ahli pedikur. Apa yang kau tahu? Belum sadarkah kau akan statusmu sendiri? Begitukah? Ya Tuhan. 2 juta lenyap. Kau benar-benar menghancurkan anggur merah berharga milik Tuan Muda Shan. Kau harus menggantinya. Tuan Muda Shan yang mana? Mengganti rugi untuk apa? Cepat jelaskan dengan jelas kepada pelayan itu. Aku tidak pernah memesan aula naga terbang. Semua konsumsi di sini hari ini adalah tanggung jawab mereka. Mengerti? Kau tidak boleh pergi. Lunasi tagihannya dulu. Siapa yang berani membuat masalah di aula naga terbang milikku?
siapa kalian semua ini? Ini adalah perjamuan ulang tahunku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau sedang merayakan ulang tahun, menggunakan olah naga terbang yang sudah kupesan. Kau memecahkan anggurku, dan kau berani bicara padaku seperti itu. Kau benar-benar tidak memesan olah perjamuan ini. Aku tidak pernah bilang akan merayakan ulang tahunmu. Tuan Muda Shan, lihat orang-orang ini. Bagaimana kita harus menangani mereka? Apel. Tuan Muda Shan, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Shan. Kalau tidak aku. Memangnya kau siapa? Beraninya kau menunjuk jarimu padanya. Bai Shenshu. Harusnya ada batasnya kalau mau mengamuk. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Media sudah ada di sini. Bai Zhenju. Setelah resital piano selesai, Han yang akan menjadi bintang besar. Hari ini adalah kesempatanmu untuk pamer. Apa kau benar-benar berpikir setelah berulang kali mempermalukanku, aku akan kembali dan memohon-mohon? Kau. Bukankah kau sendiri yang mempostingnya di Momentes? Sekarang kau tidak mau mengakuinya. Tepat sekali, kau jelas sangat peduli pada Han Yang. Kau tidak bisa menghinanya hanya karena dia mengakuiku. Tapi dia hina dia. Hancurkan hidup dia begitu. Bai Shenzhu cepat minta maaf pada Tuan Muda Shan dan lunasi tagihannya. Lalu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak aku. Apa kau ini? Beraninya kau menyuruhnya untuk berlutut dan meminta maaf padamu. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah kau narsis? Atau hanya bodoh? Kau mungkin lupa. Namamu sekarang adalah Han Yang, bukan Bayang. Aku tidak akan melakukan apapun untukmu lagi. Tutup pintunya. Berani-beraninya datang dan membuat masalah di perjamuan perayaan kantor gubernur. Itu sama saja mencari mati. Tuan Muda Zhan, tolong ampuni dia. Itu Bai Zhenju. Dia yang ikut campur. Tuan Muda Zhan. Benar sekali, Tuan Muda Shan. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya. Meskipun kau dari kediaman gubernur, kau tidak bisa menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Sudah kubilang, aula naga terbang ini sudah dipesan oleh kantor gubernur. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mau mendengar. Sekarang kau malah menyalahkan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu, kau. Berani membuat masalah di kantor gubernur. Aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Tidak. Mama, ayo kita pulang dan merayakan ulang tahun kita. Oke. Tian Yu, Tian Si, Tian En. Selamat ulang tahun. Ini mie panjang umur yang Mama buat untukmu. Aku harap kau tetap sehat. Dan selamat sentosa. Mulai sekarang, keluarga kita akan bersama. Dan tidak akan pernah terpisahkan lagi. Mama, semua orang bilang, ulang tahun anak adalah hari penderitaan ibu. Hari ini, kami bertiga bersaudara juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Tebak Mama. Apa yang kau lakukan? Oke Mama, sekarang boleh buka mata. Ini terlalu indah. Mama, terima kasih sudah melahirkan kami. Seumur hidup kami akan melindungimu. Dan ini, perjanjian pengalihan saham. Mengapa kau memberikan ini padaku? Saat seorang wanita menikah, harus memikirkan dirinya sendiri juga, di masa depan. Jika aku merundungmu, atau membuatmu tidak bahagia, kau bisa mengusirku, dan membiarkanku jatuh miskin. Tanda tangani ini Xiangshu. Mama, tanda tangani ini. Mama kita sekarang adalah orang terkaya di Jiangcheng. Ibu, aku lapar sekali. Kau masih ingin aku memasak untukmu? Hari ini adalah ulang tahunku.
Apa salahnya membuatkanku semangkuk mie panjang umur? Aku menanggung hutang 2 juta untukmu hari ini. Dan kau masih ingin aku membuatkanmu mie panjang umur. Bukankah cuma 2 juta? Setelah konser piano selesai, aku akan memberimu 200 juta. Apa kau punya otak? Media yang kita undang hari ini oleh Tuan Muda Zan. Semuanya diberi pelajaran. Konser piano tidak bisa dilanjutkan. Jika kita tidak segera mendapatkan uang, kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan rumah kita. Dan kau masih ingin makan. Nah, ibu sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang. Lihat, Desa Singfu sedang digusur. jika kita berhasil untuk mendapatkan seluruh dana relokasi mereka, menipu penduduk desa, krisis hutang keluarga kita akan terselesaikan. Bagaimana cara kita menipu mereka? Lain hari, pergi ke mall sama ibu sekali. Ibu punya caranya. Tuan Muda Zan, nyonya. Aku ingin semua tas di tokomu. Tian Yu, ini terlalu berlebihan. Walau kaya jangan hamburkan uang ceroboh. Mama, bukankah kau bilang kampung halamanmu sedang digusur? Sebaiknya kau kembali saja. Bagaimana bisa kau membawa tas lusur? Aku kembali karena aku ingin bertemu teman-temanku. Bukan berarti aku ingin pamer. Kau Bai Jenju yang hina. Beraninya dia memiliki hubungan ambigu dengan Tuan Muda Zan. Ibu ayo kirim foto ini ke Ketua Shen. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Katakan padaku, Bai Shenshu sudah cukup tua untuk menjadi ibu Tuan Muda Shen? Bagaimana mereka berdua bisa berakhir bersama? Apa kau tidak membaca berita? Orang kaya berusia 20 tahun ini bahkan bisa menikahi petugas kebersihan berusia 50 tahun. Orang kaya memang punya selera unik. Ibu, kenapa The ibu film was bersikeras translated untuk datang ke sini and membeli tas hari narrated ini? by Jika kau ingin menipu penduduk desa agar berinvestasi, kau harus memakai merek desainer yang layak kan? Hanya dengan begitu kau akan meyakinkan. Anak bodoh senyum. Ibu dan anak Han Mei ini benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Mereka benar-benar curiga bahwa aku dan Mama adalah sepasang kekasih. Kau pasti bercanda. Kau bahkan cemburu pada anakmu sendiri. Kau menghabiskan waktu setiap hari dengan mereka bertiga. Aku tidak peduli padamu lagi. Kau tidak tahu. Sebelum pernikahan, waktumu harus sepenuhnya menjadi milikku. Oke. Kalau begitu kau harus menemaniku kembali ke desa Singfu. Baiklah. Hei kalian bertiga tetaplah di rumah. Dan bersiaplah untuk pernikahan antara ibumu dan aku. Itu adalah kehormatan bagi kami. Jan Ju. Guilan. Sudah lama tidak bertemu. Iya, halaman rumahku. Kenapa ada begitu banyak orang? Bai yang datang bersama ibu kandungnya. Katanya mereka mengajak warga desa untuk berinvestasi dalam bisnis. Mereka sedang mengumpulkan uang di rumahmu. Kalau begitu bawa aku melihatnya. Oke, aku akan mengambil kunci skuter listrik. The film was translated and narrated by M Media. Hu Chuan, masalah ini, biarkan aku yang menanganinya sendiri. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku dengan terus-menerus meminta bantuan kalian untuk menyelesaikan masalah. Oke. Aku akan mendengarkanmu. Rekan-rekan penduduk desa, ibuku, membuka perusahaan hiburan untukku. Selama kalian memberiku uang, aku akan memberikan saham pendiri. Han yang tahu cara membalas budi, saat dia punya kesempatan dia memikirkan semua orang. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan ini, kau akan melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Berhenti bicara hal yang tidak berguna. Beritahu saja berapa banyak uang yang bisa kau bantu kami hasilkan. Tepat sekali. Dalam 1 menit, aku bisa membuat kalian mendapatkan jumlah ini. 8.000. 800.000. 800.000. 800.000. Sebanyak itu. Biar ku beritahu saudara Shun. Ibuku adalah seorang multijutawan. Sumber daya clean sebelumnya. Semuanya adalah clean internasional besar. Menghasilkan uang untuk ibuku hanyalah hal yang mudah. Han Yang. Panggil aku ketua kecil Han. Ketua Han kecil, ketua Han besar dan ketua Han kecil. Kalau ada uang semua orang bisa dapat bagian. Ayo ajak warga desa kita dan jadi kaya bersama. Tepat sekali. Tepat sekali. Bagus.
karena kalian adalah sesama penduduk desa putraku. Aku akan memberimu kesempatan ini. 500.000 untuk tiap rumah tangga investasi. Terima kasih ketuahan. Ayo satu persatu. Satu persatu. Jangan terburu-buru. Saudara Shun oke. Tunggu sebentar. Bukankah ketuahan bilang bahwa Bai Shenzhu bekerja sebagai pelayan di rumah orang kaya? Kenapa dia kembali sekarang? Mungkin dia dipecat. Han yang kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu bahkan menipu uang dari penduduk desa. Apa katamu mereka menipu uang kita? Ini, semuanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bai Shenzhu hanya cemburu karena kalian semua bisa menghasilkan uang. Jadi dia ingin menyabotase semuanya. Han Mei sudah lama bangkrut. Jangan tertipu oleh penampilannya. Semuanya lihat tas yang dibawa Bai Shenzhu. Itu persis sama dengan milik ketuahan. Bayang, bukankah kau bilang tas ibumu adalah satu-satunya di dunia? Ketuahan bilang, tas ini harganya 3 juta. Ini edisi custom global. Bagaimana mungkin ada yang kedua? Jelas sekali. Yang dibawa Bai Shenzhu itu adalah barang tiruan berkualitas tinggi. Tepat sekali. Bai Zhenju, seorang tukang pijat kaki. Bagaimana mungkin dia mampu membeli tas desainer? Aku bertaruh, dia bahkan tidak tahu berapa banyak nol. Dalam 3 juta. Bai Shenzhu, jangan coba-coba menipu kami dengan tas palsu. Kau pasti sedang bermimpi. Punya tas kembar itu tidak menakutkan. Siapa yang punya barang palsu dialah yang malu. Apa yang membuatmu begitu yakin? Tas milikku palsu. Ketuahan, sudah menunjukkan fake moments-nya pada kami. Ada foto Lafayette 82 di sana. Orang sekaya itu, bagaimana mungkin dia membawa barang palsu? Tepat sekali. Tepat sekali. Lihat, ketuahan kita mengenakan pakaian desainer dari ujung kepala sampai kaki. Sekarang lihat betapa sederhananya pakaianmu. Kita bisa tahu siapa yang palsu dan siapa yang asli dalam sekali lihat. Hanya karena sebuah postingan di media sosial. Kamu berasumsi dia adalah orang kaya dan bahwa dia akan mengajakmu berinvestasi dan berbisnis. Bai Shenzhu, kau sendiri miskin dan rendahan, masih ingin menghalangi jalan penduduk desa menuju kekayaan. Tepat sekali. Bukankah begitu? Jika aku bisa membuktikan bahwa tas yang dibawa Han Mei itu palsu, apakah kamu akan percaya bahwa dia sedang melakukan penipuan? Benar sekali, kalau tasnya palsu, maka apa yang dia katakan, kami juga tidak akan percaya. Benar kan? Benar. Tepat sekali. Tepat sekali. Tian Yu, kirimkan aku bukti pembayaran tas milikku. Bai Shenzhu bicara dengan sangat percaya diri. Mungkinkah tasnya benar-benar asli? Tidak mungkin ketuahan. Punya aura yang sangat kuat. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan membawa tas palsu. Nolnya banyak sekali. Ini benar-benar 3 juta. 3 juta apa ini? Namanya membawa tas. Dia membawa sebuah villa di tubuhnya. Menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli 2 potong kain. Sungguh boros. Tasnya asli. Kalau begitu bukankah tas yang satunya lagi palsu? Sekelompok orang bodoh. Memalsukan tanda terima itu mudah. Aku bisa saja memalsukannya dengan Photoshop dan membuat ratusan di antaranya. Tepat sekali. Memasukkan faktor itu terlalu mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kalian benar-benar punya pengalaman. Kau bicara omong kosong. Semuanya jangan tertipu oleh Bai Zhenju. Dia hanya menyimpan dendam pada kalian semua karena pernah menindasnya di masa lalu. Dia tidak tahan melihat kalian semua lebih sukses darinya. Benar, kami memang pernah menindasmu sebelumnya. Tapi Ketua Shan sudah membantumu membalas dendam. Apalagi yang kau inginkan? Benar sekali. Kau tidak boleh membiarkan dendam pribadi menghalangi kami semua untuk jadi kaya. Tepat sekali. Bahkan Han Yang masih anak-anak tahu cara bersyukur. Hei, kau bahkan tidak lebih baik dari seorang anak kecil. Aku tinggal di desa Xingfu selama 20 tahun. Orang seperti apa aku ini? Bukankah kamu tahu? Kau tidak perlu memainkan kartu sentimen di sini. Kepulanganmu kali ini bukankah hanya untuk membalas dendam pada penduduk desa? Tepat sekali. Kita sebelumnya membantu ketuahan mengatur agar dia menikah dengan Liu Dashun. Dia pasti sangat membenci kita. Dia. Orang yang paling dia benci adalah aku. Bagaimanapun putra yang dia besarkan selama 20 tahun hanya mengakui aku dan bukan dia. Bai Shenzhu, jangan berdiri di sini dan menghambat kita mencari uang. Kalau tidak, aku akan tetap memukulmu. Kamu bahkan tidak percaya pada faktur-faktur itu. Kalau begitu kata-kata seorang profesional, kamu seharusnya percayakan. Xiao Liu, cucu kepala desa, pernah bekerja di toko barang mewah. Jika kamu ingin tahu, apakah tasku atau tas Han Mei yang palsu, minta dia datang dan melakukan penilaian. Bukankah kamu akan tahu saat itu juga? Baiklah, dia kebetulan sedang di rumah karena cuti melahirkan. Aku akan pergi mencarinya. Cepat. Cepat. Janju warga desa akhirnya menerima kompensasi pembongkaran. Mereka hanya ingin uang itu menghasilkan lebih banyak uang agar anak-anak ini di masa depan tidak perlu menjadi anak-anak yang tertinggal lagi. Hei, bisakah kau berhenti membuat masalah?
Aku tidak membuat keributan. Aku memang menaruh dendam pada kalian semua. Tapi aku lebih tahu dengan jelas bahwa jika kalian tertipu, yang menderita adalah para orang tua dan anak-anak. Mereka tidak bersalah. Jan Ju, menurutku kau sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Guilan, bahkan kamu tidak percaya padaku. Tidak. Aku hanya merasa kau terlalu banyak dirugikan. Sebaiknya kau biarkan mereka menderita sedikit kerugian dan belajar dari pengalaman. Guilan, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi Han yang dibesarkan olehku. Aku tidak bisa membiarkan orang ini menghancurkan desa Xingfu. Apa hakmu mengkritikku? Menurutku kaulah yang memiliki hati yang kejam. Sengaja mencari pembalasan. Hati yang kejam. Hati yang kejam. Ini dia. Aku dengar ada model khusus di sini yang dirancang oleh desainer master Italia. Tas edisi khusus. Itu tasku. Tolong autentikasi ini. Apakah ini asli? Tas ini. Tas ini memang palsu. Shenshu, kamu sengaja berniat mencelakai kami. Tasku palsu. Kapan aku bilang tas ini palsu? Ini pertama kalinya aku melihat tas semahal ini. Aku sedikit terlalu bersemangat. Kamu bilang tas ini asli. Tas ini, terlepas dari bahan atau detailnya, terlihat terlalu mirip dengan aslinya. Jika hanya terlihat seperti itu, maka kau tidak yakin. Kalau begitu, lihatlah. Apakah tasku palsu? Tas ini bernilai 3 juta. Ini satu-satunya di dunia. Model yang dibuat khusus. Apa kau yakin dengan keahlianmu? Kau bisa memverifikasi keasliannya. Tepat sekali. Apa kau yakin bahwa toko mewah tempatmu bekerja memiliki tas semahal ini? Aku tentu belum pernah melihat ini. Tas semahal ini. Apa kamu benar-benar bisa mengautentikasi mana yang asli dan mana yang palsu? Tepat sekali. Aku juga bingung. Ketua Han sangat kaya, berbalut merek desainer. Bagaimana mungkin dia membawa tas palsu? Tapi dia, aku bahkan belum pernah melihat merek pakainya. Mungkinkah? Apakah tidak ada metode autentikasi lain? Ya. Tas ini adalah tas chip, pindai chip dengan ponsel. Dan kau bisa memverifikasi keasliannya. Aku akan mengunduh aplikasinya sekarang. Kenapa tidak ada sinyal di sini? Ponselku juga tidak ada sinyal. Ibu-ibu memang yang paling pintar. Ibu menyuruhku menyiapkan alat mengacak sinyal sebelumnya. Ini tidak akan menghalangiku. Tas Hanmi adalah tas edisi khusus. Tas itu tahan air. Aku berani memasukkan tasku ke dalam air. Apakah kamu berani? Tas palsu juga bisa tahan air. Kau bersedia memasukkan air ke dalam tasmu? Itu urusanmu. Aku tidak menyukainya. Tepat sekali. Ibuku tidak akan pernah membawa tas yang pernah terkena air. Jika saat diautentikasi, tas ini ternyata asli. Siapa yang akan membayar 3 juta itu? Bei Shenshu, jika tas ketua Han asli, kamu harus memberi kompensasi. Jika proyek kami gagal, kamu juga harus memberi kompensasi. Kamu sendiri yang bersikeras melakukan autentikasi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Baiklah, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Lihat tasnya, bukan hanya tidak tahan air, tapi warnanya juga luntur. Tasnya palsu. Tas ini palsu. Itu berarti proyek ini juga palsu. Beraninya kamu mencoba menipu uang kompensasi penggusuranku. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Jan Ju, teman-teman kalian benar-benar harus berterima kasih padanya. Jika bukan karenamu, mereka pasti sudah hancur. Aku membantu mereka, bukan supaya mereka berterima kasih padaku. Aku hanya tidak tega melihat orang tua dan anak-anak menderita. Shenzhou, aku minta maaf. Aku benar-benar berhutang permintaan maaf yang besar padamu. Aku Liu Dashun adalah orang yang buruk. Aku berterima kasih karena kamu mengabaikan dendam masa lalu dan membantuku menyelamatkan aset keluargaku. Janju, mulai sekarang, jika kau butuh sesuatu katakan saja. Aku pasti akan membantu. Aku belum memaafkan kesalahan yang kalian lakukan padaku. Kalian semua pulanglah. Tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Aku merasa pergelangan tanganku lemah akhir-akhir ini. Aku ingin melakukan MRI. Baiklah, aku akan menuliskan pesanannya untukmu. Kamu harus menunggu setidaknya 1 jam agar hasilnya keluar. Oke, aku akan menunggu. Aku dengar ketua grup Shark akan menikah hari ini. Kamu mungkin tidak tahu kan? Cincin berlian yang diberikan ketua Shark kepada istrinya. Cincin berlian itu harganya 800 juta rupiah. Sebesar itu. Dia benar-benar pria yang sangat memuja istrinya tahu. Benarkah? Itu sangat beruntung. 800 juta.
Tidak. Itu sama sekali bukan dia. Halo Ibu. Apel. Kau bilang Nyonya Shan mengundang kita untuk menghadiri perjamuan pernikahannya. Tapi kita bahkan tidak mengenalnya. Siapa yang peduli padanya? Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk meraih kejayaan. Cepat kembali. Oke, aku akan segera kembali. Aku tahu itu pasti Bai Shenshu. Tidak mungkin itu istri baru Ketua Shen. Kalau memang dia, tidak mungkin dia mengundangku untuk The hadir. film was translated and narrated by M Media. Bagaimana hasil pemeriksaan dokternya? Tanganku baik-baik saja kan? Kamu sudah mendesakku berkali-kali. Kamu harus menunggu setidaknya setengah jam lagi. Sudahlah, aku tidak akan menunggu. Jika ada perkembangan, tolong segera beritahu aku. Baiklah, jika ada masalah, aku akan menelepon dan memberitahumu segera. Kali ini di perjamuan pernikahan, aku harus menampilkan permainan piano untuk meraih ketenaran dalam sekejap. Nak, hari ini kita. Jika kita tidak bisa memenangkan hati Nyonya Zhan, keluarga kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan rumah kita. Jangan khawatir. Begitu aku memainkan piano, aku pasti akan membuat Nyonya Shan menjadi penggemarku. Bai Shenshu. Kenapa dia ada di sini? Bai Shenshu, tidakkah kau lihat acara apa hari ini? Beraninya kau muncul di sini. Bai Zhenju, sudah kubilang sejak lama. Ketua Zhan tidak akan pernah menikahimu. Bagaimana dengan itu? Kau diusir bukan? Bai Shenshu, aku peringatkan kau. Jangan menyebar rumor bahwa aku adalah anak angkatmu. Jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Karena kamu begitu takut aku menyinggung. Nyonya Shan, kenapa kita tidak memutuskan hubungan ibu anak secara publik saja? Kamu ingin memutuskan hubungan dengan putraku di depan umum. Bai Shenshu, aku beritahu kau, hari ini, Nyonya Shanlan, yang secara pribadi mengundangku ke sini. Masa depanku tidak terbatas. Kau yakin ingin memutuskan hubungan denganku? Ya, aku yakin. Bagus, kau sendiri yang mengatakannya. Kau ingin memutuskan hubungan ibu anak denganku secara publik. Jangan menyesal. Sama sekali tidak ada penyesalan. Baiklah, semuanya. Tolong jadilah saksi untukku. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan ibu anak dengan Bai Shenshu. Dan kita tidak punya hubungan lagi. Karena kamu ingin memutuskan hubungan, maka pemutusan itu harus bersih dan tuntas. Tanda tangani perjanjian untuk memutuskan hubungan. Kebetulan ada pengacara di sini untuk melegalisirnya. Hanya dengan menandatangani dan melegalisirnya, hubungan kita akan dianggap benar-benar terputus. Anda bahkan menyiapkan dokumen ini. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Bai Shenshu, apa sebenarnya tujuanmu? Berhenti bicara omong kosong, cepat tanda tangani. Kita tidak bisa karena dia menyinggung Nyonya Zhan. Apa kamu masih ingin mengakuiku? Bagaimana mungkin? Mulai hari ini, kau dan aku memutuskan hubungan ibu anak. Dan tidak punya hubungan lagi. Pengacara Wang ambil ini untuk dilegalisir. Ya, Sekarang terlepas dari hubungan adopsi atau hubungan emosional, kita tidak memiliki ikatan apapun lagi. benar sekali. Baiklah, percakapan kita barusan. Aku yakin semua orang di sini telah mendengarnya. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan orang ini. Bai Shenshu, cepat pergi. Aku akan segera meraih kesuksesan besar. Dan aku berharap tidak ada urusan apapun denganmu. Pernikahan akan segera dimulai. Mengapa kamu membuat dirimu kehilangan muka? Ketua Shan telah tiba. Pengantinku benar-benar cantik hari ini. Ini semua salahmu. Kau bersikeras agar aku datang terlambat. Sekarang aku jadi dirundung. Hatiku hancur. Apa yang kau dan istriku bicarakan? Istri, Kau dengar dengan benar. Bai Shenshu. Tidak lain adalah istriku, istri Shan Wujuan. Mama, berita yang luar biasa.
Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu lupa? Kita baru saja memutuskan hubungan ibu anak. Mama, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita adalah ibu dan anak. Antara ibu dan anak, tidak ada dendam yang abadi. Ibu dan anak. Kamu dan aku tidak lagi memiliki hubungan. Surat pemutusan hubungan membuktikannya. Ayah, Mama dan aku hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Aku hanya mendengarkan istriku. Shensu bilang bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun lagi denganmu. Kalau begitu memang tidak ada hubungan lagi. Mama, keluarga Shan punya 3 putra, tapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki The hubungan film darah was denganmu. translated Saat waktunya and tiba, narrated kau by masih harus M andalkan Media. aku bantu perjuangkan warisan. Siapa bilang mereka bukan anak kandungku? Mama, bagaimana mungkin? Sekarang. Apakah kamu sangat menyesal sekarang? Karena memutuskan hubungan denganku. Mama, itu semua karena dia. Dia yang menabur perselisihan. Aku mencintaimu. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu jelas-jelas serakah akan kesombongan. Kenapa kamu menyalahkanku? Diam. Itu semua karena kau. Jika kau tidak kembali untuk mengakuiku, aku pasti sudah menjadi tuan muda keempat keluarga Shan sekarang. Cukup, mumpung kamu punya waktu. Kenapa kamu tidak segera ke rumah sakit untuk memeriksa kembali cedera tanganmu? Baiklah Mama, aku sudah diperiksa. Hasilnya saja yang belum keluar. Angkat teleponnya. Itu pasti telepon dari rumah sakit. Di depanmu? Aku akan menjawab telepon di depanmu. Aku akan menjawabnya. Halo, Tuan Han. Hasil tesmu sudah keluar. Aku minta maaf. Ini adalah kerusakan saraf fungsional. Kamu telah melewatkan waktu optimal untuk pengobatan. Apa kau bilang? Tanganku tidak akan pernah bisa bermain piano lagi. Ya. Tidak. Pasti masih ada cara. Pasti ada cara lain. Kan katakan padaku, ada cara lain. Kecuali apa? Kecuali jika itu adalah pisau bedah terbaik di bedah saraf. Dr. Shan Tianxi yang melakukan operasinya. Mama, aku tahu aku salah. Kau yang bersikeras menyuruhku belajar piano. Selamatkan aku. Kamu tidak tahu kalau kamu salah. Kamu hanya takut. Bahkan jika Tianxi setuju untuk melakukan operasi untukmu, aku tidak akan memberikan biaya operasinya. Apakah kau punya 300.000? Mama jual rumah itu. Jual saja rumahnya, maka kita akan punya uang. Setelah kita punya uang, selama tanganku sembuh, aku bisa menghidupimu dengan tanganku. Mama, Menyingkir dari jalanku. Kamu anak tidak tahu diuntung. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Aku harus mengandalkan penjualan rumah ini sendiri untuk masa tuaku. aku adalah anak kandungmu. Aku adalah anak kandungmu. Mama, selamatkan aku. Biar ku beritahu kebenarannya. Jika bukan karena penyakitmu, bagaimana mungkin aku menelantarkanmu? Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa memiliki anak, dan kamu begitu luar biasa, bagaimana mungkin aku mengakuimu? Mama, selamatkan aku. Hu Chuan, urusanku sudah sepenuhnya selesai. Kita bisa memulai pernikahan kita sekarang. Ayo kita ganti baju pengantin. Ayah, Mama,